Luhut merupakan anak pertama dari 5 bersaudara pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki 4 anak, yaitu Paulina, David, Paulus dan Kerry Panjaitan. Karena ayahnya merupakan karyawan Chaltes maka ia memasukkan Luhut Binsar Panjaitan ke SD Yayasan Cendana yang dimiliki oleh perusahaan minyak tersebut. Setelah lulus SD, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Yayasan Cendana. Tamat dari SMP, ia memilih SMA N1 Pekanbaru sebagai sekolahnya. Di SMA, ia pernah mewakili daerahnya ke PON, Pekan Olahraga Nasional, di Bandung, Jawa Barat melalui cabang renang. Namun orang tuanya Luhut kemudian memindahkan Luhut untuk menyelesaikan pendidikan SMA di SMAK 1 Penabur Bandung karena nakal dan salah bergaul. Semasa SMA, ia menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI, yang menghimpun pelajar dan mahasiswa untuk menentang Orde Lama dan PKI. Pada tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, bagian darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai lulusan terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Karir militernya banyak dihabiskan di Kopasanda TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan Pertama Detasemen 81. Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya, Komandan Grup 3 Kopasanda, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pusenif, hingga Komandan Pendidikan dan Latihan, Kodiklat, TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah, pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi Komandan Pertama Detasemen 81, sekarang SAT 81 Gultor, Kesatuan Baret Merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura pada awal era reformasi. Kepiawaian Luhut dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antar pemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto. Dalam 3 bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia. Presiden pada era pemerintahan selanjutnya pun bermaksud untuk mempercayakannya kembali sebagai menteri, tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika terhadap Gus Dur. Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Joko Widodo. Pada 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 Juli 2016. Ia juga dikenal dengan beberapa komentarnya yang kontroversial dan terkesan partisan seperti pada Desember 2022 saat mengkritik terlalu banyaknya operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh KPK dan kemudian diklarifikasi bahwa yang perlu dilakukan perbaikan adalah sistem pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Pada tahun 2004, Luhut mulai merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtera Group. Kini di bawah Toba Sejahtera yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, ada anak usaha yang bergerak di sektor minyak dan gas, perkebunan, dan kelistrikan.